Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai emosi. Kelompok kami beranggotakan Ana Rosita, Aulia Chandra, Dimas Rizka, Rona Zorayalita, dan saya sendiri Rafika Putri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas mengenai emosi. What are emotion? Apa sih emosi itu? Menurut kebanyakan orang, emosi merupakan perasaan seperti suka, duka, kecewa, dan lain sebagainya. Namun, psikolog menganggap bahwa emosi sebagai keadaan perasaan yang lebih kompleks, yang mana memiliki 3 komponen dasar, yaitu yang pertama, rangsangan tubuh atau gairah tubuh. Maksudnya, apa yang dirasakan tubuh ketika emosi itu muncul. Yang kedua, kognisi atau kognitif. Rasa yang dapat kita analisis atau kita olah dari pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, perilaku yang diekspresikan, seperti memukul, membentak, berteriak, dan lain sebagainya. Biasanya, komponen ini mempunyai 2 bentuk dalam mengekspresikannya, yaitu mendekati sesuatu yang disuka atau menjauhi sesuatu yang dibenci. Selain itu, komponen perilaku dari emosi mencakup cara kita mengekspresikan emosi melalui fitur wajah dan perilaku tampak lainnya, seperti gestur, nada suara, dan postur tubuh. Emotional expression. Facial expression of emotion are they universal? Jadi apakah emosi itu universal? Menurut psikolog yang bernama Paul Ekman, terdapat 6 emosi yang mana secara universal telah diakui, yaitu marah, takut, jijik, sedih, bahagia, dan terkejut. Ekman juga mengembangkan alat analisis wajah yang digunakan petugas bandara untuk mendeteksi tanda-tanda emosi di wajah orang-orang yang ada di bandara. Hal itu dilakukan dalam upaya menemukan teroris, sehingga keadaan bandara bisa lebih aman. Selanjutnya, cultural and gender difference in emotion. Jadi, budaya juga memiliki aturan tampilan yang mengatur ekspresi emosi yang tepat oleh pria dan wanita. Dalam banyak budaya, wanita diberi keluasan yang lebih besar daripada pria dalam mengekspresikan emosi tertentu. Jadi, menurut seorang psikolog yang bernama Dittman, bahwa dalam banyak budaya, wanita diberi keleluasaan yang lebih besar daripada pria dalam mengekspresikan emosi tertentu seperti kegembiraan, cinta, ketakutan, dan kesedihan. Sedangkan pria hanya menunjukkan kemarahannya secara langsung. Dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, biasanya laki-laki itu identik dengan kegiatan perkelahian. Itu kan mengutarakan kemarahannya. Sedangkan wanita biasanya identik dengan gampang takut atau menangis di depan umum. Hal itu sudah biasa, namun tidak berlaku bagi pria. Selain itu, wanita lebih baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui kata-kata dan ekspresi wajah. Wanita juga lebih baik dalam mengenali perasaan orang lain. Jadi wanita kan emang lebih peka gitu, bahasa gaulnya seperti itu. Terus untuk masalah dalam budaya, seorang psikolog melakukan pengamatan tentang cara orang tersenyum. Seperti di Amerika, orang tersenyum dengan menarik sudut bibir mereka ke atas dan menunjukkan gigi atasnya. Sedangkan di Inggris, orang tersenyum dengan menarik sudut bibirnya ke atas lalu menampilkan gigi bawah dan atas mereka, seolah-olah mereka meringis
yang ditekan, seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya. Apa yang membuat kamu bahagia? Kebahagiaan mungkin merupakan emosi utama manusia, namun ini lebih banyak diabaikan. Sebagian besar memusatkan perhatian pada pemahaman emosi negatif, seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Banyak yang mengira kekayaan adalah kunci dari kebahagiaan. Namun, hubungan antara uang dan kebahagiaan sebagian besar adalah ilusi. Kekayaan atau bahkan kesehatan yang baik hanya memberikan kontribusi kecil pada tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Begitu juga dengan pernikahan. Banyak orang yang mengira orang yang sudah menikah lebih bahagia daripada orang yang belum menikah. Namun, kebahagiaan pribadi yang mungkin dialami pengantin baru cenderung hilang dalam 2 tahun pernikahan. Dengan tingkat kebahagiaan kemudian kembali ke garis dasar pranikah. Meskipun penelitian terus berlanjut, bukti menunjukkan pentingnya teman dan agama. Memiliki persahabatan yang erat adalah unsur penting dalam kebahagiaan, sehingga koneksi sosial di masa kanak-kanak dan remaja lebih kuat memprediksi apakah seseorang akan bahagia di masa dewasa daripada prestasi akademik. Kebahagiaan dan tidak bahagia dalam jejaring sosial juga dapat menyebar melalui jaringan teman, anggota keluarga, dan kontak sosial lainnya seperti penularan sosial. Sehingga, apakah seseorang tersebut bahagia atau tidak tergantung pada memiliki teman atau anggota keluarga yang bahagia. Selain itu, agama juga dikaitkan dengan kebahagiaan, dan orang-orang yang secara teratur berpartisipasi dalam layanan keagamaan lebih bahagia daripada orang yang jarang berpartisipasi. Selanjutnya, membangun kebahagiaan. Ada 3 jenis kebahagiaan pada manusia. Yang pertama, kesenangan melakukan sesuatu. Yang kedua, gratification, diserap dan dilibatkan dalam aktivitas kehidupan. Dan yang ketiga, makna, menemukan pemenuhan pribadi dalam aktivitas kehidupan. Selanjutnya, ada beberapa saran yang ditawarkan yang dapat dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kebahagiaan pribadi mereka. Yang pertama, terima kasih. Seligman percaya bahwa mengekspresikan rasa terima kasih adalah komponen kunci dari kebahagiaan pribadi, karena ini dapat menyebabkan semacam rasa syukur dan rasa puas pada seseorang. Kemudian yang kedua, 3 blessings. Jadi setiap malam sebelum tidur, kita diminta untuk memikirkan 3 hal yang berjalan baik di siang hari atau pada hari itu. Kemudian hal tersebut ditulis dan direnungkan. Kemudian selanjutnya, 1 pintu tertutup, yang lain terbuka. Jadi di sini pikirkan tentang hal-hal dalam hidup kita bahwa sebuah pintu tertutup karena kematian atau kehilangan. Kemudian pikirkan pengalaman selanjutnya ketika sebuah pintu terbuka. Datang untuk menghargai pasang surut pengalaman kita. Kemudian yang terakhir, menikmati. Rencanakan hari yang sempurna, tapi pastikan untuk membaginya dengan orang lain. Perkenalkan, nama saya Aulia Chandra. Di sini saya akan menyampaikan tentang cinta, di mana cinta merupakan emosi yang paling dalam. Menurut para psikolog, menganggap bahwa cinta sebagai kebutuhan dan keinginan untuk merasakan suatu perasaan dengan adanya emosi. Nah, menurut bangsa Yunani kuno, ada beberapa jenis cinta. Sebagai contoh, cinta anak pada orang tuanya, atau orang tua kepada anak, atau cinta antara teman dekat. Nah, untuk yang berikutnya, itu ada model cinta segitiga menurut psikolog Robert Sternberg, di mana konsep cinta dalam hal dikemas 3 komponen dasar. Yang pertama, ada yang namanya keintiman. Nah, keintiman ini merupakan
ikatan yang erat dan perasaan yang dalam antara dua orang, di mana mereka berkeinginan untuk lebih mengenal serta menyampaikan pikiran dan perasaan mereka masing-masing. Nah, untuk yang kedua, itu ada gairah. Gairah ini merupakan keinginan seksual yang intens untuk orang yang mereka cintai. Nah, untuk yang ketiga ada keputusan atau komitmen. Keputusan atau komitmen di sini seorang yang mencintai orang lain atas keputusannya sendiri sehingga membuat sebuah komitmen untuk saling menjaga satu sama lain dikala masa susah atau masa senang. Nah, menurut Sternberg juga ada jenis cinta menurut 3 model cinta. Yang pertama tadi keintiman, gairah, dan keputusan. Jadi ada jenis cinta lagi, ini terdapat 8 jenis. Yang pertama ada non love atau tidak cinta. Di sini dimana tidak terdapat 3 komponen yang disebutkan tadi yang menurut Sternberg, dan tidak ada unsur cinta apapun. Untuk yang kedua ada liking. Di sini terdapat persahabatan di mana mereka sangat dekat tetapi tidak ada gairah atau komitmen. Jadi mereka cuma dekat tapi tidak ada komitmen untuk lebih jauh. Nah, untuk yang ketiga ada gejolak. Seperti cinta pada pandangan pertama, di mana seorang memiliki hasrat untuk orang lain tetapi tidak ada pendekatan atau komitmen. Untuk yang berikutnya ada pathos. Pathos ini jenis cinta yang cepat, di mana mereka mempunyai keputusan atau komitmen tetapi tidak mengenal lebih dalam, sehingga cenderung cinta ini tidak dapat bertahan lama. Dan berikutnya ada empty love. Cinta ini ditandai oleh komitmen untuk mempertahankan hubungan tetapi kurangnya ketertarikan lebih dalam untuk saling mengenal, sehingga hubungan yang mereka lalui atau lakukan tidak ada perkembangan, jadi stagnan di situ-situ aja. Untuk berikutnya ada cinta romantis. Ini suatu bentuk cinta yang ditandai oleh adanya daya tarik erotis dan keinginan untuk mengenal lebih dalam. Yang berikutnya ada cinta yang sempurna. Nah, di mana cinta yang sempurna ini itu tiga komponen Sternberg tadi itu sudah lengkap dan ada pada mereka. Nah, untuk yang berikutnya atau yang terakhir ada cinta pendamping. Nah, cinta pendamping ini itu dicontohkan sebagai sebuah pernikahan di mana mereka saling melengkapi dan saling berkomitmen. Nah, untuk yang berikutnya ini penjelasan bagaimana otak Anda melakukan emosi. Nah, di sini sebenarnya tidak ada satu pusat emosional di otak. Sebaliknya, respon emosional tersebut diatur oleh jaringan otak yang kompleks yang banyak, terutama terletak di sistem limbik dan otak korteks. Nah, ini ada beberapa titik di mana terdapat berbagai emosi di otak. Yang pertama ada hipokampus, di mana hipokampus terlibat dalam membantu kita untuk mengingat letak informasi, atau korteks dan keadaan di mana ketakutan itu terjadi. Jadi di mana kita merasa takut dan di situ hipokampus terlibat untuk memproses informasi tersebut. Dan yang kedua ada amigdala. Amigdala juga memainkan peran penting dalam proses rangsangan yang mendatangkan keadaan emosional, termasuk kesedihan dan keputusasaan. Jadi kesedihan dan keputusasaan itu termasuk ke amigdala. Yang berikutnya ada korteks cerebral, di mana pusat berpikir otak terhubung ke sistem limbik dan memainkan beberapa peran kunci dalam memproses emosi. Untuk yang berikutnya ada korteks cerebral yang juga memproses informasi subjektif atau merasakan pengalaman emosi serta mengendalikan ekspresi wajah saat emosi. Assalamualaikum, saya Ana.
Saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya. Nah, mengenai bagaimana manusia merasakan emosi, apa yang pertama kali dirasakan atau dilakukan ketika manusia merasakan emosi. Nah, biasanya ketika kita diawali dengan suatu stimulus, kemudian kita baru merasakan sebuah emosi seperti ketakutan yang kemudian terjadi perubahan pada fisiologis tubuh seperti jantung berdebar dan menghasilkan sebuah respon perilaku. Tapi apakah sistematika ini benar? Nah, dijelaskan dengan 4 teori. Yang pertama yaitu James-Lange Theory, Cannon-Ball Theory, Two-Factor Theory, dan Dual Pathway. Yang pertama, James-Lange Theory. Menurut teori ini, emosi itu mengikuti reaksi tubuh. Jadi, reaksi tubuh terjadi baru kita merasakan emosi. Seperti ketika kita melihat seekor beruang, kita akan lari dan baru kita menjadi takut. Nah, kita takut itu karena kita merasakan pola tertentu dari respon fisiologis kita, seperti jantung berdebar dan pernafasan cepat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Cannon-Ball Theory. Nah, menurut teori ini emosi dan fisiologis itu memicu rangsangan terjadi secara hampir bersamaan. Perubahan tubuh yang dihasilkan dari aktivasi sistem saraf simpatik menyertai emosi yang berbeda. Aktivasi yang simpatik membuat jantung kita berdegup kencang, nafas kita lebih cepat, dan otot-otot kita berkontraksi apakah kita sedang mengalami kemarahan, ketakutan, atau gairah seksual. Nah, selanjutnya yaitu two-factor model. Menurut teori ini ada 2 faktor yang mempengaruhi emosi kita, yaitu yang pertama yaitu tentang keadaan gairah umum dan interpretasi kognitif atau pelabelan pada sesuatu hal. Jantung kita akan berdetak lebih kencang ketika kita melihat monster melompat pada saat kita menonton film ya. Nah, hal ini mungkin akan terjadi ketika kita mengendarai sebuah motor atau mobil yang berada di luar kendali. Tapi kita mempunyai label nih. Karena kita berada di sebuah bioskop, nah kita akan merasa aman dan kita akan melabeli itu sebagai suatu yang menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teori dual pathway. Nah, menurut teori ini menunjukkan 2 jalur untuk memproses rangsangan rasa takut di otak. Yang pertama yaitu high road yang mengarah pada ke korteks cerebral dan low road yang mengarah pada amigdala. Nah, low road ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap isyarat bahaya. Jadi ketika kita melihat suatu tongkat berwarna coklat, nah menurut low road ini itu akan secara otomatis memproses bahwa apakah itu sebuah ular atau hal yang lain yang membahayakan. Nah, di sini talamus mentransmisikan informasi ini langsung ke amigdala melalui low road yang meminta segera respon tubuh ketika kita melihat apakah itu ular. Nah, otomatis kita akan menjauh. Nah, dibarengi dengan denyut jantung dan tekanan darah yang melonjak dan otot-otot di seluruh tubuh berkontraksi saat tubuh bersiap untuk merespon dengan cepat terhadap kemungkinan ancaman. Di sini korteks ini yang berperan pada high road memproses lebih lambat dan lebih lanjut. Nah, secara lebih detail, ternyata itu bukan ular tapi hanya sebatang tongkat. Seperti itu. Terima kasih. Emotional intelligence. Beberapa peneliti mempercayai bahwa kemampuan seseorang dalam memahami dan mengatur emosi menunjukkan bahwa itu adalah wujud dari intelligent behavior yang kita sebut dengan kecerdasan emosional atau EE. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali emosi dalam diri sendiri dan orang lain untuk mengelola emosi secara efektif. Kecerdasan emosional susah untuk dijabarkan secara tepat, tapi kecerdasan emosional dapat secara umum
digolongkan menjadi 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama, memahami emosi diri. Memahami emosi diri adalah salah satu tolak ukur dari self-awareness atau kesadaran diri. Mengetahui perasaan diri sesungguhnya adalah inti dari kecerdasan emosional. Contoh dari pemahaman kita terhadap emosi, misalnya saat kita mengekspresikan perasaan atau emosional yang sedang kita rasakan. Seperti menangis saat merasa sedih, pasti berbeda dengan menangis saat kita terharu. Tertawa karena merasa lucu, berbeda dengan tertawa karena dikritik, dan seterusnya. Orang yang tidak memahami emosi apa yang sedang dia rasakan, memungkinkan rendahnya kecerdasan emosi yang dimilikinya. Lalu yang kedua, mengatur emosi diri. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional mampu mengendalikan emosi mereka dengan cara yang pantas. Mereka dapat menenangkan diri mereka sendiri ketika sedang mengalami kesulitan dan dapat bangkit kembali secara cepat dari kekecewaan dan kemunduran. Dapat mengatur emosi diri, contohnya adalah ketika mengalami kekecewaan mendapat nilai yang buruk. Alih-alih menyalahkan diri sendiri dan bersedih terus-menerus, orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi dapat segera menyelesaikan sakit hatinya dan berubah menjadi semangat untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian yang ketiga, memotivasi diri. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi mampu menuntun emosi mereka untuk mencapai tujuan. Mereka menghadapi tantangan dengan antusias, semangat, dan percaya diri, yang mana membuat mereka lebih siap untuk mencapai tingkat pencapaian dan produktivitas yang tinggi. Mereka juga dapat menunda kepuasan dan membatasi keinginan mereka saat mengejar tujuan untuk jangka panjang. Yang keempat, mengenali emosi pada orang lain. Kemampuan untuk memahami emosi orang lain adalah people skill yang penting. Ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang kuat, tetapi juga berkontribusi terhadap kesuksesan dalam pengajaran, penjualan, dan manajemen, serta profesi penolong. Kemampuan memahami emosi yang dirasakan orang lain juga dapat menghindarkan seseorang dari masalah sosial yang diakibatkan karena ketidakpekaan atau kesalahpahaman. Saat salah mengira kondisi emosional yang sedang berlaku pada orang lain. Misalnya saat seorang sedang terlihat marah. Orang yang tidak peka mengenai emosi pada orang tersebut biasanya mengganggunya dengan pembicaraan yang semakin menyulut kemarahan orang tersebut. Yang terakhir, membantu orang lain menangani emosi mereka. Kemampuan untuk membantu orang lain mengatasi perasaan mereka adalah faktor penting dalam menjaga hubungan yang bermakna. Ini juga dapat membantu perkembangan emosional seseorang menjadi lebih baik. Misalnya saat kita mengajarkan seorang anak kecil jika ia menginginkan sesuatu, maka yang dia lakukan haruslah meminta dengan kata-kata yang sopan, bukan menjerit apalagi menangis. Kecerdasan emosional mungkin merupakan kontributor yang lebih penting bagi kesuksesan dalam hidup kita daripada IQ. Kecerdasan emosional mungkin menjadi kontributor yang lebih penting untuk sukses dalam hidup daripada emosi mereka sendiri atau orang lain. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang menarik nih mengenai penggunaan alat yang memanfaatkan kemunculan ekspresi emosional pada manusia. Namanya adalah poligraf. Apakah poligraf itu? Poligraf adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan yang berdasarkan pada tanggapan-tanggapan atau yang kita sebut dengan respon psikologis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika seorang berbohong, mereka akan menunjukkan tanda-tanda yang jelas dalam pernapasan, detak jantung, dan reaktivitas elektronis pada kulit sebagai akibat dari berkeringat, yang diasumsikan sebagai tanda-tanda kegelisahan saat berbohong.
Namun, bagaimana dengan keakuratannya? Tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa poligraf dapat mendeteksi kebohongan dengan andal dan akurat. Namun, tetap saja alat ini menjadi salah satu penemuan berupa barang yang menarik dari kajian teori psikologi, bukan? Demikianlah presentasi yang kelompok kami bawakan. Jika ada yang tidak sempurna, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.